Pagi-pagi sekali keesokan harinya, mereka berkumpul kembali dengan semua orang yang terlibat dalam misi pengawalan yang mereka terima, termasuk Coffee Maker yang dipimpin oleh DeLong. Sudah 10 hari sejak terakhir kali mereka bertemu. Niels benar-benar menjadi pembicaraan kota sekarang. Hal pertama yang disebutkan oleh DeLong adalah insiden balapan perahu yang terkenal itu. Coffee Maker juga telah menyaksikan pertarungan tersebut, dan setelah berakhir, mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan membicarakannya bersama para petualang Witness. 2 hari kemudian, sama seperti perjalanan mereka ke Witness, mereka tiba di Lund tanpa masalah apapun. Sedangkan di Lund, cucu Margrave Lund bernama Alfonso Spinazzola, dia tahun ini berusia 19 tahun. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal, dia akan menjadi Margrave berikutnya. Saat ini dia ada masalah besar. Yang ada di depannya saat ini adalah wanita yang sedang dalam mood yang buruk dalam beberapa hari terakhir. Dia adalah Sarah. Dia instruktur pedang Alfonso. Dulu Alfonso pernah membuat kesalahan besar. Dia mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk membuat Sarah menjadi miliknya. Akibat dari kesalahan itu, bahunya patah dan sebuah pedang tertancap di bahu tersebut. Hal itu membuatnya ketakutan setengah mati. Sejak saat itu, Sarah menjadi objek ketakutan dan kekaguman bagi Alfonso. Selama dia mengenal Sarah, Sarah hampir tidak pernah tersenyum. Dia juga pendiam. Alfonso belum pernah mendengarnya membicarakan hal lain selain latihan. Dia juga mengajar para kesatria, dan mereka mengatakan hal yang sama tentang perilaku Sarah. Masalah terbesar saat ini adalah suasana hati Sarah yang buruk dalam beberapa hari terakhir. Semua orang termasuk para kesatria merasakan hal yang sama. Reilita, yang bekerja sebagai pelayan untuk Sarah yang merupakan instruktur pedang di Plantation, dia juga sadar bahwa Sarah sedang merasa sedih selama beberapa hari terakhir. Meskipun begitu, Sarah tetap menjalankan tugas profesionalnya seperti biasa. Namun melihat itu, para pelayan merasa khawatir padanya. Kali ini dari sudut pandang Sarah. Alasan Sarah mencari Rio di guild kemarin, dia menemukan bahan referensi tentang alkimia dan golem di bagian perkamen terlarang perpustakaan utara, sekitar selusin halaman dan cukup tua. Bagi yang belum tahu, perkamen adalah sebutan untuk kulit hewan, biasanya seperti anak sapi, domba, atau kambing yang telah diolah dan dipersiapkan sebagai media tulis. Sarah dikenal sebagai Ratu Perpustakaan Utara, jauh lebih familiar dengan koleksi perpustakaan daripada pustakawan. Meskipun begitu, dia belum pernah melihat tumpukan perkamen itu hingga penemuannya. Jadi, Sarah ingin menemukan berita itu kepada Rio yang sedang mencari informasi tentang alkimia terkait golem. Alasan lain dia datang ke guild adalah dia tidak melihatnya di perpustakaan dan restoran selama 5 hari terakhir. Setelah diberitahu bahwa Rio tidak akan kembali selama kurang lebih seminggu kemudian, Sarah tetap mengintip perpustakaan utara dan restoran kari. Berharap Rio kembali lebih awal. Sayangnya, dia tidak pernah menemukan orang yang dia harapkan dan selalu kembali ke kediaman Margrave dengan hati yang hancur. 8 hari kemudian, dia bertemu Nina lagi. Setelah latihan pagi dengan para kesatria selesai, Sarah menuju perpustakaan utara. Dia memeriksa setiap sudut dan celah, tidak hanya di ruang baca utama, tetapi juga di bagian buku terlarang. Namun seperti yang dia duga, orang yang dia cari tak ada di sana. Lebih putus asa dari sebelumnya, dia berjalan lambat ke restoran. Di sana tidak banyak pelanggan, karena jam makan siang sudah berlalu beberapa saat sebelumnya. Namun ini adalah waktu yang sama ketika dia sebelumnya bertemu dengan Rio. Sarah membuka pintu restoran dan masuk. Di sana dia melihat seorang penyihir air sedang menikmati kari. Dia hampir menangis karena bahagia melihat Rio. Dia tidak tahu mengapa, hanya saja perasaannya sangat tulus. Di sisi lain, Rio fokus sepenuhnya pada kari, tidak menyadari kehadiran Sarah. Namun Rio tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya menangkapnya. Dengan tangan kanannya memegang sendok, dia melambai padanya menggunakan tangan kirinya. Seketika Sarah melihat itu. Senyum lebar menghiasi wajah Sarah dan dia berjalan ke arah Rio. Beberapa saat kemudian, Rio dan Sarah sudah berada di bagian buku terlarang di perpustakaan utara. Biasanya, mereka yang tidak memenuhi syarat tidak diizinkan masuk ke bagian tersebut, bahkan jika didampingi oleh petualang peringkat B atau lebih tinggi. Kehadiran Rio di sana sepenuhnya berkat Sarah, yang langsung menemui wali kota dan mendapatkan izinnya. Tujuan kunjungannya adalah untuk membaca dokumen yang ditemukan Sarah di bagian buku terlarang saat Rio berada di Witness untuk sebuah tugas, yaitu gulungan kulit binatang yang berisi informasi tentang jenis alkimia tertentu yang menarik minatnya.
Di sana ada larangan untuk membawa keluar perpustakaan, publikasi, dokumen, dan bahan lainnya dari bagian buku terlarang. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi Rio untuk melihat tumpukan perkamen tersebut adalah dengan meminta izin khusus untuk masuk ke bagian tersebut. Setelah membaca sekilas halaman-halaman tersebut, Rio tertarik dengan temuan Sarah itu. Rio pun meminta maaf pada Sarah karena harus menunggu terlalu lama sampai Rio kembali dari tugas. Rio merasa bersalah karena Sarah repot-repot pergi ke guild dan mencarinya agar bisa memberitahunya tentang bahan-bahan ini, sementara dia pergi selama 13 hari untuk tugas pengawalan ke Witness. Yang Rio bisa lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih berulang kali. Dengan ekspresi senang yang disembunyikan, Sarah bilang tidak apa-apa. Rio tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Rio pun mencatat beberapa hal. Saat itu Sarah bilang apapun yang ditulis di perkamen tidak bisa difotokopi, tapi tidak dengan kertas biasa, yang akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Jadi saat ini Rio harus menyalin ulang secara manual. Rio terkejut mendengar kata-kata transcribe yang dikatakan oleh Sarah. Berdasarkan pertanyaan Rio, Sarah berasumsi Rio tidak tahu tentang mantra transcribe. Sarah pun tersenyum ceria setelah akhirnya mengerti alasan kebingungan Rio. Melihat senyum manis Sarah, Rio tidak keberatan memberitahunya berulang kali bahwa Rio tidak tahu apa itu transcribe jika itu berarti bisa melihat senyum manis Sarah. Pikiran Rio kacau balau. Dengan kekuatan kehendak, dia memaksa pikirannya kembali fokus. Lalu Sarah mengatakan Rio selalu membuatnya terhibur. Meskipun Rio memberi kesan tahu banyak hal, apalagi dengan berbagai kelebihannya, tapi Rio tidak tahu hal-hal dasar. Setelah mendengar itu, Rio akhirnya ingat bahwa berbagai dokumen yang sering ditemukan di guild petualang, brosur-brosur yang ditunjukkan Nina padanya saat proses pendaftarannya, semuanya telah ditranskripsi. Itulah yang menjelaskan jumlah kertas yang begitu banyak. Lalu Rio bertanya apakah dia bisa menggunakan mantra transcribe juga. Sarah bilang tidak semua orang bisa menggunakan sihir transcribe. Jika Rio ingin berbisnis di kota, maka dia perlu menyewa jasa transkriptor. Mendengar itu, Rio berpikir sepertinya printer juga ada di dunia itu. Jika siapapun bisa transcribe, maka tidak perlu membeli buku mahal. Mendengar itu, Sarah bilang itulah yang disebut dengan ilegal. Rio pun menyimpulkan sepertinya undang-undang hak cipta juga sudah ada di dunia itu. Lalu Rio lanjut mencatat sebanyak mungkin sebelum istirahat. Saat istirahat, dia bertanya pada Sarah tentang sesuatu yang sudah lama mengganggunya. Kenapa Sarah sering ada di dalam perpustakaan? Apakah hal itu tidak membuat Sarah kehilangan banyak uang karena setiap hari masuk ke perpustakaan? Sarah menjawab, dia masuk ke perpustakaan secara gratis karena dia bekerja di kediaman wali kota. Jawaban itu membuat Rio iri dengan Sarah. Sarah melanjutkan bahwa awalnya dia membayar. Tapi wali kota terkejut saat tahu bahwa biaya masuknya mencapai lebih dari 9/10 pendapatan perpustakaan. Jadi dia memaksa Sarah untuk menggunakannya secara gratis. Berkat itu wali kota selalu mengabulkan permintaan Sarah yang mustahil. Itulah mengapa wali kota mengizinkan Rio untuk mengakses bagian buku terlarang. Kemudian Sarah mengganti topik dan bilang dia akan membawa Rio kepada kenalannya yang seorang pencetak dan meminta mereka untuk menunjukkan pada Rio bagaimana sihir transcribe bekerja. Rio berterima kasih pada Sarah. Rio memutuskan untuk mengikuti saja. Di dalam perjalanan, Rio bilang bahwa dia tidak terlalu banyak tahu tentang sihir. Merespon hal itu meskipun Sarah tidak terlalu paham tentang sihir manusia, atau lebih tepatnya sihir provinsi tengah, namun sudah berbulan-bulan sejak Sarah meninggalkan rumahnya di hutan. Jadi Sarah pikir dia bisa menjawab setidaknya beberapa pertanyaan Rio. Dengan nada pelan, Rio bertanya berapa tepatnya usia Sarah. Mendengar itu, Sarah memandang Rio dengan sinis. Rio pun mengalihkan pandangannya. Namun Sarah bilang usianya sekitar 200 tahun kurang lebih. Pandangan Rio kembali tertuju pada Sarah dengan terkejut. Saat itu Rio spontan bilang dia terkejut betapa cantiknya Sarah meskipun sudah hidup selama 2 abad. Mendengar perkataan Rio, pipi Sarah memerah dan memalingkan kepalanya ke samping. Sarah merasa malu mendengar Rio mengatakan itu di depannya. Kemudian mereka memutuskan untuk menyempatkan makan terlebih dahulu. Setelah mereka makan kari bersama di Fill Up Station, mereka menuju ke toko percetakan yang Sarah kenal. Meskipun terletak di jalan kecil di luar jalan utama, toko itu memiliki fasad yang megah. Sarah bilang kecepatan transkripsi bervariasi dari orang ke orang. Jadi, orang yang cepat secara alami mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Hal itu membuat industri ini cukup menguntungkan. Lalu Sarah mengajak Rio masuk. Ketika dia membuka pintu, seorang keluar.
Orang itu adalah Abel yang membakar tumpukan kertas cetakan. Di sana Rio menyapa Sera. Melihat Rio bersama Sera, Abel bertanya pada Rio kenapa dia bisa bersama Sera. Rio menjawab, Abel bisa menyebut Sera sebagai gurunya. Dan Sera bilang Abel bisa menyebut Rio sebagai muridnya. Keduanya tersenyum satu sama lain. Melihat itu, Abel mengatakan mereka berdua memang seperti saudara kandung. Abel tampak terkejut dengan sikap mereka. Lalu seorang wanita berusia pertengahan 30 tahun keluar dari toko. Wanita itu meminta Abel menutup pintu saat keluar. Dan wanita itu tidak menyangka bahwa Sera ada di sana. Dia pun sekalian menyapa Sera. Wanita itu adalah penjaga toko bernama Kopilas. Di sisi lain, Abel langsung berpamitan karena dia buru-buru. Namun sebelum pergi, Abel bilang bahwa banyak hal yang akan dia tanyakan pada Rio. Jadi dia meminta Rio untuk mempersiapkan diri di pertemuan mereka selanjutnya. Setelah Abel pergi, Kopilas dan Rio memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian, Sera mengatakan tujuan mereka ke sana. Menanggapi itu, Kopilas mempersilahkan mereka untuk masuk. Sihir transkripsi yang ditunjukkan oleh Kopilas kepada mereka memiliki efek yang sama seperti menyalin dan menempelkan halaman. Dia menempatkan tangan kirinya di atas halaman asli dan tangan kanannya di halaman lainnya. Kemudian Kopilas mengucapkan mantra. Sihir ini menduplikasi halaman yang sama persis. Halaman tersebut tidak dapat diperbesar atau diperkecil dan ditransfer apa adanya, terlepas dari ukuran kertas tempat informasi ditranskripsi. Tentu saja kecepatan cetaknya tidak secepat mesin fotokopi di bumi modern. Tetapi karena hanya membutuhkan 5 detik untuk mentranskripsi halaman berukuran A4, kecepatannya sangat praktis. Ini luar biasa, kata Rio dengan tulus. Kekagumannya mungkin bahkan lebih dalam setelah pengalamannya menyalin tumpukan perkamen secara manual pagi ini. Ini adalah salah satu sihir yang sepenuhnya mengubah cara hidup manusia, kata Sera. Tapi sambil tersenyum sinis, Kopilas bilang bahwa Sera berlebihan. Namun bagi Rio, hal yang ditujukan Kopilas benar-benar sihir yang luar biasa. Itulah mengapa Rio berpikir Kopilas dan orang lain yang menguasainya adalah orang-orang yang luar biasa. Dari sudut pandang Rio, lebih banyak orang seharusnya melihat dunia seperti yang dilakukan Sera, karena sesuatu tidak perlu mencolok untuk menjadi hebat. Rio pun mengucapkan terima kasih pada Kopilas karena telah menunjukkannya padanya. Sementara Kopilas bilang tidak apa-apa. Dia lalu menawarkan Rio untuk datang saja ke tokonya jika Rio butuh mentranskripsi sesuatu. Rio dan Sera kemudian meninggalkan toko percetakan. Lalu Sera tiba-tiba bersuara dengan wajah cemberut. Sera bilang bahwa sampai sekarang, dia hanya diam tentang kesopanan Rio karena Sera seorang petualang peringkat B dan sebagainya. Tapi, ternyata Rio tidak seperti itu dengan Abel. Jadi Sera juga meminta Rio untuk berbicara santai padanya. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Sera, Rio merasa Sera sangat menggemaskan. Dia pun menyetujui permintaan Sera itu. Oke, ini adalah video kedua dari Water Magician. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, subscribe, dan share video ini agar lebih ramai lagi. Untuk mendukung admin agar lebih bersemangat lagi ya guys ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.